Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Kansyahla Melista dengan NIM 2450 dari Program Studi Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul Hepatic Glutamate Oxaloacetate Transminase Go-2 Promotes Complex 2 Driven Mitochondrial Respiration and Other Cell Body Metabolism. Baik, untuk pendahuluan, hati itu merupakan pusat komando metabolisme tubuh. Hati adalah organ yang bekerja tanpa henti, yang mengatur kadar gula darah, memproses lemak, dan mendaur ulang senyawa kimia di dalam tubuh kita. Semua pekerjaan besar ini tuh membutuhkan energi yang terus-menerus. Nah, energi itu dihasilkan di dalam mitokondria. Mitokondria merupakan organel kecil di dalam sel hati yang sering disebut sebagai pembangkit listrik sel. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sebuah enzim di mitokondria hati, yaitu GOT2, ternyata memegang peran yang jauh lebih penting dari yang kita kira. Selanjutnya, ada 3 poin penting di latar belakang ini. Yang pertama, masalahnya, oksaloasetat atau OAA adalah senyawa yang terbentuk secara alami selama metabolisme. Namun, bila OAA ini menumpuk berlebihan, ia akan menghambat kompleks 2, salah satu mesin utama di rantai respirasi mitokondria yang menghasilkan energi. Yang kedua, fungsi GOT2. Normalnya, enzim GOT2 itu membersihkan OAA dengan mengubahnya menjadi senyawa lain, sehingga mesin energinya itu tetap lancar. Yang ketiga, celah penelitian. Selama ini, para ilmuwan itu kesulitan mengukur kadar OAA secara akurat karena senyawa ini tuh sangat tidak stabil di laboratorium. Itulah mengapa dampak kehilangan GOT2 itu belum pernah dibuktikan secara langsung sebelumnya. Berdasarkan latar belakang tadi, penelitian ini tuh memiliki 3 tujuan utama. Tujuan yang pertama, membuktikan secara langsung apakah hilangnya GOT2 benar-benar menyebabkan OAA itu menumpuk di dalam hati. Tujuan yang kedua, mengukur seberapa besar penumpukan OAA itu menghambat laju respirasi atau produksi energi mitokondria. Dan yang ketiga, menganalisis apakah gangguan pada GOT2 itu berhubungan dengan dua kondisi metabolik yang lebih luas, yaitu hipoglikemia, penurunan gula darah, dan steatosis, yaitu penumpukan lemak di hati. Untuk menjawab tujuan tersebut, para peneliti menggunakan 4 pendekatan utama. Yang pertama, mereka menggunakan tikus knockout, yaitu tikus yang gen GOT2-nya di hati telah dimatikan secara spesifik menggunakan virus AAV. Hal ini memungkinkan peneliti itu melihat apa yang terjadi pada metabolisme hati tanpa adanya enzim GOT2. Nah, yang kedua, mereka menggunakan alat bernama oxygraph2K untuk mengukur secara langsung seberapa cepat mitokondria mengonsumsi oksigen. Hal ini adalah ukuran langsung dari kecepatan bernapas mitokondria. Yang ketiga, untuk mendeteksi penumpukan OAA yang sulit diukur, digunakan teknik pelacakan isotop karbon-13 yang dikombinasikan dengan NMR 2 dimensi. Teknologi canggih yang mampu memotret pergerakan molekul di dalam jaringan hati. Dan yang keempat, itu dilakukan profil metabolomik menyeluruh terhadap 249 metabolit sekaligus di jaringan hati untuk melihat gambaran besar perubahan kimia yang terjadi. Selanjutnya, hasil penelitian. Gambar pertama yang di sebelah kiri itu menunjukkan hasil Western blot yang membuktikan bahwa protein GOT2 pada tikus knockout itu berhasil dihilangkan secara spesifik di mitokondria hati, yang ditunjukkan oleh pita yang hampir tidak terlihat pada kelompok knockout. Sementara protein kontrol GDH dan porin itu tetap sama. Hal ini tuh mengkonfirmasi bahwa model tikus knockout itu berhasil, dan grafik di bawahnya itu menunjukkan hasil pengukuran respirasi mitokondria yang menggunakan oxygraph. Terlihat bahwa tikus knockout itu memiliki laju konsumsi oksigen yang lebih rendah dibandingkan tikus WT. Artinya, mitokondria mereka itu benar-benar kurang efisien dalam menghilangkan energi. Yang sangat menarik itu ada di tabel 1.
Meskipun secara fisik tikus knockout itu tampak normal dari segi berat dan komposisi tubuh, kadar gula darah puasa mereka itu secara signifikan lebih rendah dengan nilai P 0,0032 dan kandungan lemak di hati secara signifikan lebih tinggi dengan nilai P-nya 0,0093. Hal ini membuktikan bahwa gangguan di tingkat enzim dan mitokondria itu berdampak nyata pada metabolisme seluruh tubuh. Baik, sebelum masuk ke kesimpulan, saya akan membahas tentang alur mekanisme hambatan respirasi mitokondria akibat akumulasi oksaloasetat atau OAA. Nah, yang pertama itu kegagalan transaminasi. Dalam kondisi normal, enzim GOT2 itu kan berfungsi mengubah oksaloasetat OAA menjadi aspartat melalui reaksi transaminasi. Namun pada tikus knockout ini tuh reaksinya terhenti. Akibatnya, oksaloasetat itu tidak memiliki jalan keluar dan mulai menumpuk di dalam matriks mitokondria. Kemudian, tahap keduanya, hambatan pada kompleks 2. OAA yang menumpuk ini tuh kan memiliki struktur molekul yang sangat mirip dengan suksinat. Karena kemiripan ini tuh, OAA itu akan berebut tempat dan menduduki sisi aktif enzim suksinat dehidrogenase atau yang kita kenal sebagai kompleks 2 pada rantai respirasi. Hal ini tuh adalah bentuk inhibisi kompetitif yang sangat kuat. Tahap ketiganya, terganggunya rantai transport elektron. Karena kompleks 2 terhambat oleh OAA, aliran elektron dalam mitokondria itu menjadi macet. Hal ini tuh menyebabkan penurunan drastis pada laju konsumsi oksigen seluler. Tanpa aliran elektron yang lancar, produksi ATP atau energi seluler itu akan menurun drastis. Tahap keempatnya, dampak sistemik hipoglikemia dan steatosis. Dampaknya itu terbagi menjadi dua, ada yang ke arah gula darah dan ke arah lemak. Yang pertama, ke arah gula darah, karena energi ATP dan prekursor metaboliknya berkurang, hati itu tidak mampu menjalankan gluconeogenesis, pembentukan gula baru, secara maksimal. Inilah alasan mengapa nilai P pada data glukosa sebelumnya itu menunjukkan hasil yang sangat signifikan, yang berarti tikus itu mengalami hipoglikemia yang nyata. Kemudian yang kedua itu ke arah lemak. Di saat yang sama, karena siklus energi macet, tubuh itu mencoba mengalihkan kelebihan substrat lainnya itu menjadi trigliserida. Hal ini tuh memicu penumpukan lipid di dalam hepatosit, yang secara klinis kita sebut sebagai steatosis atau perlemakan hati. Baik, dari seluruh rangkaian penelitian ini, kita dapat menarik 3 kesimpulan besar. Yang pertama, GOT2 itu terbukti sebagai jalur utama untuk mencegah penumpukan OAA tanpa enzim ini, OAA itu menumpuk dan menghambat kompleks 2, sehingga mitokondria itu tidak bisa berfungsi optimal. Yang kedua, kemacetan energi di tingkat seluler ini berdampak sistemik ke seluruh tubuh, dibuktikan dengan turunnya kadar gula darah dan meningkatnya lemak hati pada tikus knockout. Yang ketiga, dan ini tuh mungkin kontribusi paling inovatif dari penelitian ini, yaitu teknik NMR 2D yang berhasil memberikan bukti langsung pertama mengenai akumulasi OAA di dalam jaringan hati hidup. Data yang selama ini tuh tidak berhasil diperoleh dengan metode konvensional. Meskipun penelitian ini tuh telah memberikan banyak temuan baru, masih ada banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Saya merekomendasikan beberapa arah penelitian lanjutan. Yang pertama, yang perlu dikaji lebih dalam bagaimana ketidakseimbangan OAA dan penurunan kadar aspartat mempengaruhi fungsi sel secara keseluruhan. Yang kedua, itu pengembangan lebih lanjut dari metode NMR 2D dan pelacakan isotop 13C itu sangat dianjurkan karena terbukti memberikan data yang sebelumnya tidak bisa diperoleh. Yang ketiga, potensi GOT2 sebagai target terapi untuk penyakit metabolik seperti diabetes atau perlemakan hati sangat menarik untuk dieksplorasi. Dan yang terakhir, mengingat hati itu tidak bekerja sendirian, perlu diteliti juga bagaimana hilangnya GOT2 di hati mempengaruhi organ-organ lain di dalam tubuh.
Dan berikut adalah daftar pustaka yang menjadi analisis jurnal dalam penyusunan presentasi ini. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.